insecure anjir ya ketua Anjing enggak masuk dia anjing. kan karek di channel iya kan. Nah, Ya, guys, ya. baru di Dia channel karakternya rewel. di channel CS orang baik. Ya. Tadi ditangkap saat melakukan pesta miras. Sosial digegerkan dengan aksi brutal geng motor yang menyerang dan menganiaya petugas pengamanan Yo, welcome back my YouTube channel Rewel, Revi, well. Bro, kala kurang mau maka dikenal kayaknya, guys. Jadi konten hari ini, guys. Jadi Rewel agak sedikit berbeda, tapi tetap dengan ngobrolin tentang sejarah, guys. Nah, jadi karena banyak permintaan netizen lahnya nge-WA. Dah mau mungkin ngomen mah dah YouTube anyar. YouTube anyar yang nge-WA banyak, tolong dong sejarah-sejarah tokoh masyarakat atau gangster, kalau nggak ormas ya sekarang mah, kalau nggak komunitas-komunitas. Nah, di hari ini Rewel akan naonnya cumponi anjing, cumponi naonnya cumponi dan cumponi atau kita apa ya naonnya cumponi bahasa Indonesia tuh Kita laksanakan. Kita laksanakan lah. Kita laksanakan permintaan netizen. Nah, di hari ini Rewel mau mengungkap tuntas pokoknya mah ya tentang sejarah sosok atau tokoh seseorang yang berpengaruhnya bagi Rewel mah berpengaruh sih, karena ini salah satu teman lama juga, teman lama, pokoknya teman sagulung sagalang lah, dulu pernah sepiring doang tanya. Sepiring berdua, tapi itu juga anjing guys. Sepiring berdua bisinya, juga anjing. Itu salah satu kasih sayang bronya. Mendina bahasa jalanan banyak. Nah, oke guys, di hari ini Rewel udah mendatangi kediamannya seseorang. Kalau panggilan jalanannya mah Nyonyon. Tapi kenalnya Nyonyon sih, Nyontosi. Nah, nanti pengen tahu kan siapa Nyontosi itu, terus nama aslinya siapa, dan sebesar apa pengaruh beliau di mata masyarakat lahnya, di mata masyarakat. Intinya gini, setiap orang pasti punya sejarah hidupnya. Nah, yang kita petik di hari ini hikmah di setiap momentum-momentum sejarah seseorang, apalagi yang begitu terkenal gitulah, banyak yang mengenali sosok itu. Oke, langsung aja. Nah, di sebelah Revi udah ada orangnya. Nah, boleh Pak Nyon ya, bisi nih teman-teman adik-adiknya Pak Nyon di lapangan. Anjir, nah, eta teu sopan cuma karena ini teman lama tapi Revi pride ya. Kita panggil aja Pak Nyon ya. Kurang ngageroana Pak we nya, biar aman lah bisi batur. Anjir, aya anjir eta mah. Enjoy kan. Teu sopan cenah euy ka ketemu urang. Nah, gitu. Jadi panggilan kenal dekat Revi dengan Pak Nyonyon itu Nyonyon gitu. Jadi Revi sering manggilnya Nyon, tapi sekarang pakai Pak lah biar lebih sopan ya. Nah, sikat Pak Nyon jadi nama asli, identitas lah ya, identitas lah. Tapi aman kan ya mau identitas dibukanya? Aman, paling nggak dihack. Paling dihack. Kan checklist birunya, dihacknya dek naonnya. Nah, boleh Pak Nyon. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nama mungkin ya, nama asli ya, yang diberikan oleh orang tua. Ganjar. Iya, nama aslinya Ganjar. Rutansyah. Nama dulu. Rustansyah. Rustansyah. Nah, ada filosofi tuh nama, pernah ngobrol tuh sama orang tua bahwa dikasih nama ini teh kan biasa namanya orang tuanya si budak teh yang soleh yang kumaha, makanya ada diberi ngaran Ganjar itu meh diganjar sesuatu yang baik. Alhamdulillah. Tapi kejadian alhamdulillah pasti ada sisi yang baik dan orang nu ngaburukeun nama. Nah, itu kan salah satu momen sejarahnya. Oke, jadi namanya Ganjar Rustansyah. Oke. Jangan dikasih tahu umurnya malah. Nah, seangkatan kita mah ya, seangkatan. Beda 2 tahun lahnya. Anak-anak zaman sekarang. Kolot umurnya, Bro. Ente oge. Kolot kameramen aja. Boros budak aya namanya. Nah, ini mah sedikit bercerita lahnya
kita mundur ke belakang karena ini sejarahnya, konten si Rewel ini ngomongin sejarahnya Pak Nyontose ketika mulai ya yang publish udah tau lah nya Pak Nyonte aktif banget di jalanan lah nya, aktif banget di jalanannya atau kumanya mulai masuk ke fase-fasenya, bisa dalam tanda kutipnya lah, fase-fase negatif mungkinnya atau fase-fase positif. Nah itu jadi kisah-kisah Panyon yang pada akhirnya sampai ke detik ini dan menjadi salah satu ketua di organisasi gangster di Kota Bandung. Gangster ngebahas lah gangster nanya. Oh boleh. Bahasa gangster itu kan sebetulnya mah bukan kita yang mencetuskan ya, gitu ya, bukan kita ya, bukan. Cuma mungkin paradigma lah atau stigma dari masyarakat itu sendirinya khususnya, terus aparatur negara juga yang mungkin melihat sepak terjang atau tingkah laku kita di jalanan arahnya seperti kelakuan gangster gitunya atau geng motor itu. Tapi secara langsung mungkin kita tidak mengklaim itu sendiri gitu. Karena posisinya di organisasi ini khususnya di Bandung pun banyak kan? Iya, banyak organisasi besar gitu kan, yang akhirnya meluas sampai seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri pun ada. Ya itu mah hanya dari stigma aja sih, stigma dari masyarakat lah ya, penilaian masyarakat. Karena mungkin kelakuan kita, kelakuan yang pada akhirnya kita dapat dilabeli gangster lah ya. Meskipun kita tidak menamai kita bahwa gangster. Nah itulah sedikit edukasi tentang gangster guys. Makanya jangan ada yang salah kaprah lagi tentang gangster. Itu hanya penilaian masyarakat. Oke lanjut nih. Kisah-kisah apa aja nih yang pada akhirnya sampai ke detik inilah Panyon teh? Ya kalau secara pribadi di organisasi mah masuk mungkin anyaran sih. Masuk ke organisasi yang sekarang dipegangnya? Dari 2006. Dari 2006. Berarti lulus SMA lah. Lulus SMA. Nah karena SMP mah baungna lain karena geng-gengan. Ya. Naonnya? Mun baheulanya baung. Segala dicobaan. Hal yang negatif karena jadi naonnya? Jadi iyanya ajang mencari jati diri. Nah, gitu, eksistensi tehnya. Tanah yang dianggap ku barudak jadi orang bisa ngelakukan eta nya. Sang tangannya. Makanya buat anak-anak SMP khususnya ayeuna kan sedang booming naon komunitasnya. Komunitas pelajarnya. Ya mungkin zaman sekarang dengan zaman dahulu mah emang beda pisan gitunya, khususnya dari aturan-aturan pihak aparatur negara pun kan sudah menindak tegas ya. Situasi ini gitu kan ya, fenomena nu terjadi di Bandung ya khususnya. Betul, yang dilakukan saya juga tidak mengklaim atau mencap semua komunitas pelajar atau komunitas tongkrongan itu brutal gitu kan ya. Pastilah. Karena setiap organisasi itu tidak akan mengajarkan sesuatu hal yang jelek. Pasti mengajarkan yang baik-baik. Betul. Cuma balik lagi kan ke si pribadi itu yang menjalankannya gitu kan. Makanya sekarang lagi happening menurutnya bahasa nama. Viral. Tiap malam Sabtu, malam Minggu kan selalu ada desas-desus komunitas ini, walaupun tetap arahnya ngecapnya geng motor. Pada akhirnya dan si geng motor itu tidak lepas dari 4 elemen yang udah lama, udah besar lah. Bukan yang bisa disebut organisasi saya ini kan yang paling muda nih di antara 4 dari 89. Tapi kan tetap setelah ada kejadian fenomena sekarang kegiring gitu ke bawah. Akhirnya mau nggak mau ke bawah. Karena mungkin yang mereka lakukan sekarang seperti yang kita lakukan dahulu. Akhirnya mungkin pikirannya gini, ini regenerasinya mungkin. Pada akhirnya pemikiran ke bawah lah ya, kegiringnya. Mau nggak mau organisasi yang sudah tua dari dulu ada. Sempat kesel lah gitu kan ya, kesel gitu. Bukan hanya saya dari organisasi saya, tapi saya juga komunikasi dengan pengurus yang lain, organisasi yang lain pun mereka pun merasa kesal. Cuma kan balik lagi kita bukan penegak hukum. Betul. Bahkan kita juga tetap dilabeli oleh masyarakat mah tukang nyeun masalah gitu kan ya. Ini rek menegakkan hukum, so iya pisan mah. Saha maneh. Daina mun barudak bisa diatur,
mau miluan ka gangster bener. Lain ka gangster mau miluan ka organisasi ieu berarti miluan pramuka berarti. Bener ya. Bener. Nah, berarti kan nggak jadi pilihan Ya, marahnya. dengan konsekuensinya. Nah. Ya dari 2006 lah. 2006 berarti nya awal-awal sepak terjang di organisasi di organisasi mah. Tapi tak rewel mau ngupasnya teh ke belakang lagi, Panyon. Jadi sebelum ke situ nih, sebelum masuk ke organisasi yang yang stigma masyarakat itu gangster. Nah, dari 2006 ke belakang nih, dari zaman SMP, SMA, benih-benih jadi nakal teh di tahun berapa? Terus apa sih hal apa yang dilakuin gitu ya? Yang pada akhirnya nanti bisa jadi ada edukasi nih buat adik-adik kita di luaran sana bahwa hal yang kita lakuin di saat itu atau di saat ini teh salah. Gitu. Kalau untuk masalah mengenal kenakalan secara apanya bukan global lah, secara Umumnya? Ya, secara umum mungkin. Secara umum ketika waktu SMP. SMP udah SMP nyentuh. Udah nyentuh pertama minuman keras. Minuman keras laki-lakinya. Minuman keras. Ya sejenis baheula mah aya keneh topi miring. Ya, Donald's teh Dragon dicampur jeung lem peda. Iya vintage pisan. Ieu mah urang nyangaran lagi urang konten ieu kan sejarahnya. Berarti orang kudu ngobrolkeun hal-hal nu masa lalu gitu nya. Yang pada akhirnya jadi menjadi perubahan di masa inilahnya. Nah, itu minum-minuman mungkin teu kajamanannya ku barudak ayeuna, tapi ting aya keneh da urang geus tara aya keneh sih, cuma mending ulah lah. Mending ulah. Beda kemasan merenya. Mending ulah. Karena Katuas inget tuh, Bro. Katuas bener. Brandy. Katuas brandy. Berarti enak orang kudu nginum lah ya. Kopi ya, tring. Kopi lah. Nah, lanjut, Panyon. Iya asik sebenarnya. Orang jadi kumanya jadi otak orang jadi kebayang pada masa eta gitu. Kan orangnya namanya pelaku sejarah di masa itu gitunya melewati fase eta. Nah, karena kan aya naonnya disebut paribasa gitunya. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Nah, benar. Indonesia nama setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, eta. Mungkin di saat itu masa saya dari mulai SMP, mungkin SMP saya belum mengenal organisasi yang sekarang saya ada gitu kan ya. Walaupun dari dulu saya emang tinggal atau lahir di daerah si organisasi saya besar gitu kan. Nah, berarti lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Orang tua dua-duanya Bandung, asli Bandung. Bandung Sukabumi. Oh, Bandung Sukabumi. Bapak Sukabumi. Bapak Sukabumi. Almarhum mama di Bandung. Nah, berarti alamat di sekarang dulu kan di basisnya yang sekarang organisasi Panyon ininya pimpinnya enggak kan seluruh Indonesia nya kebetulan yang ngejabatnya kan seluruh Indonesia saat ini udah berarti berjalan sekitar 2 tahun lah. Sudah 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Nah, kebetulannya berartinya ketika zaman tadinya SMP kebetulan lahir di situ, gede di situ, yang mayoritasnya di situ. Ya. Alma maternya yang sekarang sebutkan ulang. Disebutkan boleh. Ya di GBR, di Grab on Road. Nah, jadi guys, Panyon teh orang bingung nanti kieu. Ayeuna mun ku urang dibere nyaho da geus loba nu arapal. Teu kudu diinfokeun ge udah pada tahu bahwa Panyon tuh Pak Ganjar itu adalah ketua umum Grab on Road ya, GBR ya. GBR se-Indonesia. Di Bandung rumahnya. Nah, ini beliau. Sungkem, Pak. Nah, ini kawan lama Repi juga, guys. Jadi dulu sering mengajarkan bawang kurang. Itu oke. Pelaku enggak, guys. Bawang sam bareng-bareng. Carikan berarti dikombinasikan ya. Kira orang ngajarkan bawang. Itu jadi mulailah dari situnya, dari zaman SMP ngelihat kakak-kakak kita yang ada di wilayah Panyon berdiri atau besar lah, tumbuh dewasa, pada akhirnya mengetahui bahwa itu adalah salah satu basis besarnya komunitas GBR ya, GBR. Akhirnya setelah SMP masih ngeraba kenakalan gitu kan kenakalan. Dari belum ada itikat pengen masuk ke organisasi itu belum
masih ya kenakalan-kenakalan. Walaupun kan di lingkungan rumah paman, saudara udah ada di GBR duluan. Udah di GBR duluan. Cuma waktu itu belum tertarik lah karena masih dengan zona nyaman kenakalan zaman SMP lah. Itu tahun berapa banyak SMP? SMP tahun 2000. Tahun 2000-an. Wah, itu lagi madep-madepnya tuh. Itu semua hobi anak muda itu lagi hitsnya mun zaman nama kayak scene musik itu lagi edan. Itu, tahun 2000-an pensi. Zaman-zamannya pensi. Terus kayak zaman olahraga kayak skateboard, BMX itu lagi hitsnya. Gangsternya juga, geng motor. Cuma kan dulu mungkin yang saya rasakan ya. Ya. Dulu yang saya rasakan semua tuh nggak tahu terakomodir atau secara independen. Mereka, maksudnya gini, gangster dengan kehidupannya gangsternya. Ya. Terus komunitas musik, saya pun ngerasain komunitas musik itu ada ketika zaman Saparua kan. Zaman Saparua. Tiap minggu orang ke acara. Ngeri. Bahasa lagi acara. Kalau yang kerennya mah gigsnya. Ya, sekarang gigs kan. Bahkan kan nyebutnya acara. Musik dengan musiknya gitu tempatnya. Terus yang suka main skateboard dengan skateboardnya ada gitu kan. Seperti udah di sini nih habitatnya. Ya, secara natural ya, secara natural. Tidak ada struktural yang melegalkan hal itu ya. Itu makanya kan sepertinya kayak inisiatif mereka yang berperan di tempat itu. Gitu, udah di pos-posnya gitu ya. Tapi kan zaman mungkin beriringnya zaman kayak zaman sekarang kita lihatlah banyak fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pun banyak yang terbengkalai akhirnya nggak tahu mungkin dengan fenomena sekarang berubah menjadi apa, saya juga kan tidak tahu karena kan kayak anak-anak yang sekarang yang merasakan karena kan kalau dulu tahulah tiap malam juga suka ada yang main sepeda kan BMX. Nyetritnya bahasa nama nyetritnya itu jalan-jalan lah. Ayeuna mah kan jarang gitu kan lihat yang kayak gitu. Berarti apa nih yang harus diperbaiki atau dibenahi lah ya. Dibenahi. Jadi di zaman itu mah si kreativitas teh masih terlihat lah si pemuda tehnya eksplorasi itu masih bebas gitu dan sudah terpos-poskan masing-masing secara naturalnya. Betul. Dan terlihat meureun di zaman ayeuna juga ada tapi nggak terpublish itu atau kumahanya tak apalnya. Bisa jadi gitu. Tapi tidak menonjol, yang menonjolnya malah hal-hal yang negatifnya. Kalau di zaman sekarang merenya ya mungkin saya juga tidak menyalahi media mungkin ya. Karena kan zaman udah maju, hal-hal media khususnya digital kan aksesnya sangat mudah ya. Iya, semua orang bisa mengakses apapun. Gitu kan. Jadi akhirnya mudah viral menurut bahasa ya kan. Betul. Hal-hal seperti itu. Ya kembali lagi lah ke cerita saya dulu SMP mungkin kan. Segala dicobaan lah, khususnya nu kegorengan gitu ya. Tinu miras, obat-obatan. Kan zaman ayeuna namanya mun obat-obatan teh boti bahasana. Cik zaman baheula naon? Boat, ngeboat, gereleng. ngeboat leksotan. Leksotan. Eta zaman ulah. Pokona mah budak ayeuna ulah. Jangannya ngeri pisan. Dan negatif jangan buat dampakna karunya gitu. Dampaknya ke fisik oge nya gorengnya. Pokoknya mah nggak ada hal. Jadi lamun arek ngalakukeun eta suku badak baheula gitu. Nya. Kapiolaan. Jadi nu badak ayeuna mah ulah. Tuh tinggal info Bandung geus loba nu katewak jadi geus nya skipnya. Nah, jadi nyentuh hal nu kadar itu nya miras, obat-obatan terlarang. Akhirnya sekolah gitu balik. Oh, sekolah nggak benar. Dulu SMP di mana? SMP padahal sekolah Islamnya, aduh hampura pisan nih mah khususnya ke guru-guru saya SMP di PGI. PGI 2. PGI 2 pahlawan kan. Saya kan sekolah SMP di sekolah sebutnya atau terpandangnya kan sekolah Islam ya. Sekolah Islam. Ya, PGI kan kalau yang agamis pisan gitu. Mungkin dari dulu diwajibkan baca Asmaul Husna geuningannya, terus ngajinya PGI-nya. Salat di sekolahan teh wajib salat duhanya. Nah, itu berarti 2000-an SMP PGI 2 pada akhirnya lanjut belum ada ketertarikan ke organisasi yang sekarang dipegang setelah masuk lulus SMP lulus yang nggak beres itu beres semua cuma pas di saat
SMA karena SMA. saya masuknya di STM dulu kan. STM. Di STM Merdeka. STM, oh ya di sini ya. Di STM Merdeka. Alhamdulillah di STM Merdeka teh era sih orang ngomong nama nyebut nama ada terbalik lah khusus nama. Ya. Sekolahnya jadi ngan poe Senin jeung Sabtu. Jadi sekolah teh poe Senin jeung Sabtu Kalau enggak sekolahnya kan orang ya. Jadi orang we nya da butuh ijazahnya. Ampun pokoknya ampun. Nah, apa yang mempengaruhi hal itu gitu pada akhirnya sekolah teu bener. Hoream ya sekolah Hoream. Sekolah hoream. Pada akhirnya sekolah dengan Senin ini juga buat bukan dicontohnya. Buat adik-adik. bukan untuk dicontoh terus isi gitunya ada orang tua juga yang melihat nanti ini kan videonya. Maksudnya gini, kan anak tidak selalu bisa mengikuti keinginan dari orang tua kan. Dan tidak terbuka. Betul. Nah dulu saya itu disuruh masuk ke STM itu oleh orang tua. Padahal Keinginan mah. yang di SMA. Oh. Kan baheula keur masih kene juga veteran Antoli. Ini jika penonton ayeuna mah arapaleun. Eta Antoli. Veteran Antoli Eta Antoli mah apaleun. Ge dibere fotona. Mah arapaleun ya. Kan apalna Aliando. Apalna Aliando. Sa ayeuna Jepri Nicole. Jepri Nicole. Bener. Baheula mah veteran. Justru baheula aya nu leuwih bad boy nya. Tah baheula teh asa manglebarkeun. Asa menyayangkan gitu kan. Kenapa saya seperti veteran Antolin kok sekolah di SMK nu mayoritasnya laki unggul. Sedangkan peranan veteran Antolin mah bad boy fuckboy nya mun zaman ayeuna playboy lah nya zaman baheula mah. Zaman dulu mah playboy. Playboy cap tengik. Cap tengik. Nah, pada akhirnya itu yang nanya mempengaruhi hoream sakola teh nya. Tuh, itu kan salah satunya dorongan dari orang tua juga kan. Punten gitu, bukan berarti tidak memperbolehkan orang tua untuk memilih hal yang menurut beliau itu baik untuk anaknya. Tapi kan kadang tidak selaras dengan antara keinginan antara anak dan orang tua itu kan tidak selalu bisa mix gitu Klopnya. Klop. Mungkin kurang komunikasi doangnya, banyak. Jadi kan dulu kan gini, gambarannya ketika kita sekolah di STM tuh gambaran untuk kerja itu cepat, mudah, cepat. Nah, karena bisa disalurkan oleh sekolah juga kan. Justru mindset kalau teh nepi ka zaman ayeuna kitu oge sih. Ya masih kan. Ya, soalnya loba oge barudak lah nya nu sakola di SMK kunaon aya. Sebenarnya orang hayang SMA. Ini gancang gawe. Nah, eta. Ya. Nya teu naon amun bener gancang gawe mah. Ayeuna mun teu bener, teu gawe kumaha bingung kan? Bener we. Jog sekolah teh mung disalahkeun. Jadi geng motor. Jadi geng motor. Jadi we geng ulah. Jadi we geng motornya. Ulah. Ya gitulah. Saya berarti di STM Merdeka tuh ngejalanin 2 tahun. 2 tahun. Berarti sampai ke kelas 2. Kelas 2. Jurusan naon? Kan SMK mah ya mesin produksi. Mesin produksi. Bagian ngabubut gitu. Ngabubut. Datar asup karena sekolah lagi Senin jeung Sabtu unggul. Jadi teu ngarti. Jadi Senena ngagambar, daresep ieu gambaran naik. Sabtu olahraga, berarti Pak Nyono berarti jiwana seni nya. Kan basicnya. Kan yang data we nya, data Revis dulu sering ningali gambar-gambar Panyon gitu. Sering update. Terus kan dulu sering ke rumah main suka gambaran kan ya. Bahkan di badannya juga banyak gambar. Dihapus. Banyak gambarnya. Kan zaman baru mau buku gambarnya, Bro. Jadi ditawak. Nah, terus berarti jurusanna mesin produksi di SMK Merdeka teh. 2 tahun berarti nya. Ngejalanin 2 tahun dikarenakan dari kelas 1 teh geus teu balik gitu nya. Sekolah teh udah enggak bener sekolah itu. Akhirnya masih ada kesempatan untuk naik karena biasalah sistem mengejar remedial zaman remedial mengulang lahnya baheula mah. Akhirnya bisalah naik ke kelas 2 dan ternyata di kelas 2 semakin bete ya sekolah teh menyebalkan. Makanya saya dulu walaupun sekolah di Merdeka di STM gitu ya, dari Selasa sampai Jumat saya nongkrongnya di SMA. Bahkan di SMIP ICB. Seberang lah nya. Ente. Kan itu nyebrang lah perempatan. Nyebrang lah perempatan ya. Nongkrongna di dinya udah jeung budak SMK karena niatna naon tah niatna. Niat namanya bahwa kerja nya eta masih kene naon ngaranna
Bentran Andolina masih kena melekat. Masih melekat. Jadi lebar asa manglebar ke. Sama ngelebar ke. Asanya menyayangkan lah kalau bahasa Indonesia. Sangat menyayangkan gitu. Beraku anjir. Ini menyayangkan ya. Sayangkan. Pada akhirnya lebar mun ngobrol jeung lalaki terusnya. Nah, ulin gitu. lah ke ICB, tapi menang. Wah, loba pisan. Loba pisan. ICB jeung Semapul. Jeung Semapul Nah, dulu teh antara SMK Merdeka dan Semapul itu kan bermusuhan lah. Bermusuhannya. Tapi dulu pas saya main di situ malah jadi teman-teman jadi kenal jadi babaturan itu positifnya. Bahkan dari awal saya suka main ke sekolah yang dulu rival malah jadi rivalitas itu tuh sedikit berkurang. Pada akhirnya jadi balado jadi babaturan. Oh, jadi si SMK Merdeka teh rival nate eta ICB itu Semapul Sumatera 40 dulu ya. Nah, buat anak-anak Merdeka ataupun Semapul juga sedikit obrolan lah, maksudnya bumbu-bumbu atau dendam-dendam dulu jangan dikorek lagi lah gitu ya. Jangan itu mah kan masa lalu kalau sekarang udah terjalin ada pertemanan baik mah lanjutin ya. Bro. Karena kan dulu mah pemikiran orang kan gitunya meureun sekolah teh jiga nu ulin we. Tapi kan balik lagi ke zaman gitu kan. Zaman sekarang kalau tetap dengan pemikiran seperti itu mana gagal. Ya. Tapi pas eta sempet tawuran tuh sih. Tawuran miluannya. Aktif lahnya. Jadi di samping cari cewek, tawuran oge dijalani. Jeung mana tah? Jeung eta, jeung Semapul mah pernah sekali. Berarti rayon-rayonna daerah dieu nya, panyonya. Berarti Kayasnya. Kayas. Karena tetap walaupun saya dulu belum di organisasi, tapi sekolah-sekolah itu tuh punya level backup atau mayoritas organisasi itu gitu. Karena di tahun sakitu mulai merambah ke sekolah-sekolah, ke pelajar-pelajar. Dan dulu mah setiap sekolah teh bukan mengatasnamakan komunitas, tapi mengatasnamakan gangsternya organisasi itu tersendirinya. Gitu. Nah, berarti si SMK Merdeka teh GBR. Semua ada di situ. Oh, semua ada. Di Merdeka zaman saya gitu ya. Itu mayoritas naon gitunya. Karena waktu zaman saya dulu di STM Merdeka yang pakai alma mater organisasinya ya ditegor lah. Karena di sini kita sama gitu. Satu alma mater SMK Merdekanya gitu. Jadi ngahiji lah kabehnya. Terus waktu zaman STM saya di Merdeka kan emang belum begitu mengikuti si GBR ini sendiri gitu kan. Karena lebih aktifnya mah justru pas ketika 2006. Beres SMA berarti. Itu kan SMA-nya saya mah jadi 5 tahun. Oh. Didinya tapi pindah. 5 sekolah saya. Oh nya. Soalnya kan tadinya di SMK Merdeka teh kan 2 tahun. Sekolahnya kan Senin jeung Sabtu. Ya, gara-gara eta tadinya. Terus pindah ke? Sempet pindah ke PGI. Pindah ke PGI 2-nya tadinya. Ya, PGI 2. Taruna Bakti. Pernah? Pernah. Anjir, danya kan tadi niatna, Bro. Jangan ladies. Ya, tarbakan dan akhirnya gitu, dan akhirnya berakhir di sekolah di sinilah sekitaran Sedang Serang ada. Lulusnya mah di daerah sini. Berarti ada ijazah SMA mah. Ada ijazah SMA. Nah, oke. Nah, itunya kisah kenakalan mahnya prosesnya yang pada akhirnya nyalambat laun mengenal lah organisasi ayeuna dipimpin ku Panyonya. Nah, ayeuna nu jadi pertanyaan kieu Panyon. Kan semua netizen ketika kita melihat sosok seorang pemimpin organisasi yang penilaian masyarakat adalah geng motor atau gangsternya, zaman dulu lahnya, zaman dulu kisah cinta kumaha? Hancur. Tapi aman ya ngebahasnya. Aman ya kisah cinta hancur. Bisi mantan kaduhung kan, siapa tahu kan? Jika nama Ayah. Jika nama Ayah. Cuma kok pertama first love cinta monyet kan dulu banyak. SMP SMP. Berarti bahasa ulah sebutkan. Ya enggak apa-apa. Oh, udah iya baru nikah. Udah nikah. Doain supaya langgengnya. Amin. Udah punya anak berarti nya. Udah punya anak 2. Udah punya anak 2 gitu nya.
Oh, kumaha tah kisah cinta dengan dia? Sampai SMP kelas 3 sih. Deketnya sampai kelas 3 sampai akhirnya Pacaran itu teh sampai kelas pacaran. Sampai Kak SMA ge masih pacaran, masih deket. Nah, mantan sekolahnya di SMA Sumatera 40. Oh. Makanya sering main ka ditu teh. Eta. Rek panggihan, rek jemput. Ngajemput. Berarti kan nembaknya si kumaha nembakna baheula. Kan beda juga zaman ayeuna mah kieu gampang. Zaman ayeuna mah mun urang ngeceng ka ceweknya tinggal apal namana, searching di Instagram kan keluar. Nah, Kapanggih data-datana. Kan baheula mah bro digital. Kan zaman baheula mah jadi pengorbanan si lalaki yang mendapatkan cewek teh hese anjir. Jeung bobogohan oge teu make motor zaman baheula mah make angkot. Bener, make angkot karasa. Kan kejamanannya zaman arurang mah telepon koin. Oh iyalah. Ya, teleponan teh nya. Cik kumaha nembakna cik? Naonnya bodinya, tapi mere surat lah intina mah. Mere surat jeung mere coklat. Anjay. di balik sosok pemimpin geng motor guys, ternyata kisah cintanya ya itulah, semua orang punya kisah cinta sendiri-sendiri. Nah ini ya muka Rambo hati Bimbo. Tapi akhirnya ditarimanya. Diterima lah. Cing surat cintana masih inget teh isina kumaha? Ya kan baheula mah teu jiga ayeuna mah SMP ayeuna ge kan maaf gitu nya, SMP sekarang tuh udah mengenal ya karena akses dari internetnya yang sangat mudah gitu kan. Mudah. Jadi sudah mencontoh tiga ke barat-baratan gitu kan. Hari waktu saya dulu mah kan baiknya campur lahnya Indonesia Sunda gitu. Posisinya kan tidak se ekstrim sekarang mungkin kan. Urung. Tapi urung. Lanjutnya. Nah, lanjut. Ya tidak se ekstrim sekarang lah. Dulu mah rek nyekelan leungeun oge deg-degan, ngageter. Setuju soalnya orang ngalaman. Beda jeung zaman ayeuna nya. Zaman ayeuna mah kan SMP teh geus gitulah. Mungkin ya itu juga dari faktor akses internet yang sangat mudah. Pada akhirnya dapat ngakses naon wae nya. Manehna bisa ningali naon wae, bisa neangan naon wae nya. Manehna kadang tak apal jadi apal. Dah baheula mah kan tidak semut. Mungkin adalah internet, tapi kan orang fungsina dulu emang bener yang sekolah, yang butuh bahan pelajaran gitu kan. Hari ayeuna mah kan tinggal ningali YouTube, videona nu oke ya akhirnya mungkin mengarahkan ke perubahan zaman. Gitu. Pada akhirnya mempengaruhilah sikapnya. Betul. Dan bobogohana oge jadi edan lah nya, ngerinya apa ya. Dan dulu pun waktu saya sampai SMA berarti kan ya jeng si cewek eta teh gitu kan dari SMP sampai SMA. Oh, jadi seberapa tahun berarti total? Ya, hampir 2 tahun kurang lah. 2 tahun kurang berarti dekat awal mah kelas 3 nya. Nembak teh kelas 3 diterima berlanjut ke SMA. Karena pas eta ge lain orang nu mutuskeun sebenarnya mah. Urang nu hayang putus. Nah, kunaon? Era si insecure anjir ya ketua anjing enggak masuk ya anjing. Kan karek di channel iya kan. Nah, guys, baru di channel rewel. Channel CS orang baik. Ya. Nah, nanti kita checklist bahwa Panyon itu rewel atau enggak. Kan rewel ya. Channel nah lanjut. Terus jadi dulu mah ya bener tadi kan bahasanya nama insecure-nya orang. Jadi ketika ya mantan